Perkenalkan, nama saya Mersinda Stefania Sailantuera dari Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia dengan NIM 2114201034. Pada kesempatan ini, untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1 dengan dosen pengampu Nurse Fania Tampilang Escape MKes, saya membuat video penjelasan tentang struktur fungsi jaringan. Struktur fungsi jaringan. Pengertian jaringan. Jaringan adalah gabungan dari beberapa atau banyak sel yang memiliki fungsi yang sama dalam suatu ikatan. Struktur jaringan. Jaringan penyusun tubuh dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama yaitu jaringan epitelium, yang kedua jaringan ikat, yang ketiga jaringan otot, dan yang keempat jaringan saraf. Jaringan epitelium. Jaringan epitelium merupakan jaringan penutup permukaan tubuh, baik permukaan tubuh sebelah luar maupun sebelah dalam. Permukaan sebelah luar yang memiliki jaringan epitelium adalah kulit, sedangkan permukaan sebelah dalam tubuh yang mengandung epitelium adalah permukaan dalam usus, paru-paru, pembuluh darah, dan rongga tubuh. Jaringan epitelium dapat berasal dari perkembangan lapisan ektoderma, mesoderma, atau endoderma. Jaringan epitelium dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah lapisan sel dan bentuknya, serta berdasarkan struktur dan fungsinya. Yang pertama, epitelium berdasarkan jumlah lapisan sel dan bentuk. Dua kriteria yang digunakan untuk mengklasifikasikan epitelium adalah jumlah lapisan sel dan bentuknya. Berdasarkan jumlah lapisannya, epitelium dapat dibedakan menjadi epitelium sederhana dan epitelium berlapis. Epitelium bersederhana adalah epitelium yang sel-selnya hanya selapis. Epitelium berlapis adalah epitelium yang terdiri atas beberapa lapisan sel. Yang kedua, epitelium berdasarkan struktur dan fungsi. Berdasarkan struktur dan fungsinya, jaringan epitelium dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan epitelium penutup dan jaringan epitelium kelenjar. Jaringan ikat. Ciri khusus jaringan ikat adalah memiliki komponen intraseluler yang disebut matriks. Matriks disekresikan oleh sel-sel jaringan ikat. Dengan demikian, secara garis besar, jaringan ikat terdiri atas sel-sel jaringan ikat dan matriks. Berdasarkan bentuk dan reaksi kimianya, serat pada matriks dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu serat kolagen, elastin, dan retikuler. 1. Jaringan ikat longgar. Susunan seratnya longgar dan memiliki banyak substansi dasar. Fungsinya antara lain memberi bentuk organ dalam, misalnya sumsum tulang dan hati, menyokong, mengelilingi, dan menghubungkan elemen dari seluruh jaringan lain, misalnya menyelubungi serat otot, melekatkan jaringan di bawah kulit. 2. Jaringan ikat padat. Susunan selnya padat dan memiliki sedikit bahan dasar dan sedikit sel. Jaringan ikat. Jaringan ikat padat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu jaringan ikat padat tak teratur yang terdapat pada bagian dermis kulit dan pembungkus tulang, jaringan ikat padat teratur yang terdapat pada tendon. Jaringan tulang. A. Tulang rawan kartilago. Ada 3 jenis tulang rawan, yaitu tulang rawan hialin memiliki serat kolagen yang tersebar dalam bentuk halus dan rapan. Tulang rawan elastin, serat kolagen tidak tersebar dan bentuk serat elastik bergelombang. Tulang rawan fibrosa, serat kolagen kasar dan tidak teratur. Lakuna-lakunanya bulat atau bulat telur dan berisi sel-sel kondrosit. B. Tulang sejati osteon. Sel tulang disebut osteosit. Osteosit terletak di dalam lacuna. Osteosit dibentuk oleh osteoblast. Antara osteosit yang satu dengan yang lain. D. Jaringan otot. 1. Otot polos. Sel terbentuk gelendong, memiliki satu inti yang terletak di bagian tengah. Kontraksi otot polos tidak dibawa pengaruh kesadaran sehingga disebut otot involuntar. Contoh saluran pencernaan, kantong kemih, organ reproduksi, saluran pernapasan. 2. Otot lurik. Sel berbentuk silinder yang panjang dan tidak bercabang, memiliki banyak inti yang terletak di bagian tepi sel. Kontraksi otot lurik di bawah kesadaran sehingga disebut otot voluntar. Contoh otot melekat pada rongga. 3. Otot jantung. Sel otot jantung membentuk rantai dan sering bercabang 2 atau lebih membentuk sinsitium. Jaringan saraf. A. Struktur sel saraf. E. Jenis sel saraf.
Neuron sensori aferen berfungsi menyampaikan rangsangan dari organ penerima rangsangan reseptor kepada sistem saraf pusat otak dan sumsum tulang belakang. Neuron intermediate berperan sebagai penghubung impuls saraf dari satu neuron ke neuron lain atau dari neuron motorik ke neuron sensorik. Neuron motorik aferen berfungsi mengirimkan impuls dari sistem saraf pusat ke otot dan kelenjar yang akan melakukan respon tubuh. Pada umumnya, neuron motorik menerima impuls dari neuron intermediate. Ada kalanya impuls ditransmisikan dari neuron sensorik ke neuron motorik. Sel merupakan cikal bakal makhluk hidup yang tentu saja memiliki peranan serta fungsi penting dalam setiap makhluk hidup. Banyak keilmuan yang meneliti mengenai sel karena memang sel merupakan salah satu kajian ilmu terpenting di dalam biologi. Sel terdiri dari organel sel yang mempunyai fungsi dan ciri khas masing-masing demi kelangsungan fungsi sel. Di akhir video ini, saya mempromosikan kampus tempat saya kuliah, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Buat teman-teman yang setelah lulus SMK atau SMA yang bingung mau kuliah di mana, saya merekomendasikan untuk bergabung dengan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Karena di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, di dalamnya terdapat beberapa fakultas, yaitu Fakultas Keperawatan, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Politik, dan Sastra. Ayo bergabung dan daftarkan diri teman-teman di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.